Dewi Fortuna tampaknya memang sedang tidak berpihak pada Xabi Alonso. Di tengah gonjang-ganjing ketidakpastian masa depannya, Xabi malah gagal membawa Madrid meraih kemenangan sekali lagi. Di tangan Manchester City, klub asal ibu kota Spanyol itu tumbang untuk kali kedua secara beruntun di Estadio Bernabeu. Madrid punya satu masalah besar, yakni terlalu tergantung pada sosok Kylian Mbappe. Di sisi lain, rapuhnya lini bertahan membuat mereka sekali lagi menelan kekalahan yang mungkin akan mengakhiri perjalanan Xabi Alonso. Lantas, akankah Xabi Alonso dipecat setelah kekalahan melawan Manchester City ini? Starting 11 Momen kali ini akan mengulas kekalahan Real Madrid atas Man City yang bisa jadi akhir perjalanan Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid. Bagaimana nasib Xabi setelah ini? Mari kita ulas selengkapnya. Setelah mengakhiri musim 2024-2025 tanpa trofi mayor, Real Madrid tentu berharap besar pada sosok Xabi Alonso. Reputasi Xabi sebagai pemenang Bundesliga musim 2023-2024 dengan status tak terkalahkan membuat Madrid tertarik memanggilnya pulang. Xabi sepakat dan berhasil mengawali perjalanannya dengan mulus. Xabi memang gagal persembahkan trofi Piala Dunia antar klub di turnamen perdananya sebagai pelatih Real Madrid. Akan tetapi pelatih asal Spanyol itu berhasil memberikan warna yang lebih cerah terhadap permainan tim. Lewat raihan 13 kemenangan dari 15 laga awal di semua kompetisi, Xabi memberi harapan baru buat Madrid. Seiring sejumlah catatan impresif yang ia dapat di La Liga, Madrid kembali memupuk asa untuk bisa juara. Los Blancos yang musim sebelumnya dipecundangi total oleh Barcelona sempat berhasil memimpin tabel klasemen sementara. Skuad besutan Xabi bahkan langsung tancap gas, membuka jarak hingga 7 poin di pekan-pekan awal. Selain memberi catatan yang lebih baik dari segi hasil, dari segi permainan, Real Madrid era Xabi juga memperlihatkan progres impresif. Permainan tim jauh lebih rapi dan terstruktur ketimbang di era terakhir Carlo Ancelotti. Dengan rentetan catatan impresif, fans serta jajaran manajemennya mulai percaya bahwa Xabi adalah sosok yang tepat buat Real Madrid. Sayangnya, semua narasi positif terkait kedatangan Xabi Alonso ke Real Madrid mendadak berubah dalam sekejap. Rentetan performa minor hingga isu perpecahan ruang ganti menghiasi setiap pembahasan tentang Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah isu tak sedap itu muncul karena memang performa Madrid terus anjlok. Akhir pekan kemarin, Madrid baru saja takluk melawan Celta Vigo, 2 gol tanpa balas. Kekalahan itu banyak disebut sebagai titik paling nadir Real Madrid di bawah pesutan Xabi. Bagaimana tidak, kekalahan melawan Celta itu adalah kekalahan pertama Vinicius Junior ketika bermain di kandang di kompetisi La Liga musim ini. Badai menerjang Madrid di saat yang sangat tidak tepat. Ketika Xabi sedang menghadapi masalah besar ruang ganti, ditambah masalah cedera, ujian begitu berat datang. Di matchday ke-6 Liga Champions, Madrid akan menghadapi lawan berat. Siapa lagi kalau bukan sang musuh bebuyutan Manchester City. Kondisi Los Blancos jelas-jelas pincang. Karena di laga kontra wakil Inggris, Madrid terancam kehilangan banyak pemain. Di sisi lain, Xabi sendiri belum sepenuhnya sukses menghentikan krisis yang tengah melanda timnya. Sementara itu, City dalam kondisi yang masih sangat lapar selepas meraih kemenangan 3-0 melawan Sunderland di Premier League. Hari pertandingan antara Real Madrid versus Manchester City akhirnya tiba. Xabi dengan sangat terpaksa tidak menurunkan Kylian Mbappe dan pada akhirnya memasang Rodrigo sebagai starter. Xabi sendiri berada dalam posisi berbahaya karena sebelumnya media Spanyol Marca mewartakan ia bisa dipecat apabila gagal meraih hasil positif. Sayangnya, seperti dikatakan awal, Dewi Fortuna tampaknya memang masih belum memihak Real Madrid. Di saat krisis dan butuh kemenangan, Thibaut Courtois dan kolega malah menelan kekalahan. Madrid sempat unggul lewat gol perdana Rodrigo yang mengakhiri paceklik golnya bersama Madrid. Tapi gol itu akhirnya sia-sia. Kesalahan lini belakang membuat Nico Orili mampu cetak gol penyama di menit 35 atau 7 menit setelah gol Rodrigo. Madrid bermain makin kacau setelah kebobolan.
Di momen berikutnya, bek Madrid Antonio Rudiger kembali membuat kesalahan yang berujung penalti untuk Erling Haaland, tepat jelang babak pertama berakhir. Dijatuhkan di area terlarang, Haaland yang maju sebagai eksekutor akhirnya berhasil memperdaya Thibaut Courtois. Dalam kondisi tertinggal, lini depan Madrid yang dikawal Vinicius, Rodrigo, dan Gonzalo Garcia tak sanggup ciptakan balasan. Beberapa peluang bahkan terbuang sia-sia akibat kesalahan individu dan kurangnya koordinasi. Pep Guardiola beberapa kali melakukan perubahan cara main City. Hingga jelang pertandingan berakhir, Pep memutuskan untuk bermain lebih defensif. Di laga ini, City mengajari Madrid caranya bermain. Utusan Inggris terlihat lebih matang dalam membangun serangan dan bahkan dalam urusan bertahan. Satu hal yang bisa disorot dari performa Real Madrid melawan Man City adalah kurangnya ketajaman lini depan mereka. Gonzalo Garcia yang diplot mengisi posisi penyerang tengah kurang klinis dan kurang mendapat suplai bola yang baik. Vinicius Junior tampil kurang impresif, sementara Rodrigo juga tak bisa seorang diri menjadi andalan lini depan. Xabi Alonso mengonfirmasi bahwa Kylian Mbappe yang sering duduk di bench tidak bisa bermain karena belum bugar. Namun tak dapat dipungkiri bahwa secara permainan, Madrid merindukan sosok penyerang Prancis. Bisa dilihat dari angka konversi peluang, di mana Madrid cuma bisa ciptakan 1 shot on target dari total 16 shots melawan City. Madrid sendiri selama ini selalu ketergantungan terhadap sosok Mbappe. Bayangkan saja, penyerang asal Prancis itu total telah mengoleksi 25 gol. Sebagai informasi, angka itu menjadikan Mbappe sebagai kontributor teratas gol Madrid musim ini. Lebih dari separuh gol El Real diciptakan oleh ex-pemain AS Monaco dan PSI itu. Erling Haaland sendiri mengakui bahwa kehilangan Mbappe adalah kehilangan terbesar dalam skuad Madrid di laga kontra City. Kami tahu tentang masalah cedera Real Madrid. Kami berharap Mbappe bermain. Tentu kau tak bahagia karena kau selalu ingin bermain menghadapi yang terbaik. Tapi tentu itu keuntungan terbesar buat kami. Kontributor gol terbanyak kedua dalam skuad Madrid sejatinya adalah Vinicius. Tapi di laga kontra City, pemain asal Brasil itu juga tidak bisa bermain klinis. Banyak peluang terbuang cuma-cuma oleh Vini. Secara performa, Vini bahkan jauh dari performa kompatriotnya Rodrigo yang turut menyumbang 1 gol di laga ini. Setelah kekalahan Real Madrid melawan Manchester City, satu pertanyaan besar tentu saja menyeruak ke permukaan. Seperti yang telah disebutkan, masa depan Xabi sebelumnya sudah berada di ujung tanduk. Marca mengatakan perjalanan Xabi bisa berakhir andai Madrid kalah melawan City. Sekarang, apakah Xabi bisa selamat? Dari raut wajah yang terlihat saat dirinya disorot kamera, Florentino Perez yang turut menyaksikan laga melawan Manchester City tampak tidak senang. Akan tetapi menurut sebuah laporan terbaru dari jurnalis Sky Sport, Patrick Berger, masih ada kesempatan kedua. Catatan cuma 2 kali menang dalam 8 pertandingan terakhir adalah sesuatu yang mungkin tak bisa dimaafkan. Namun, menurut sumber Berger, Xabi masih akan mendapatkan kesempatan sampai dengan laga melawan Alaves. Apabila tak ada perbaikan, maka hampir bisa dipastikan era Xabi berakhir sudah. Pep Guardiola sendiri sempat bersimpati pada Xabi, mengatakan bahwa melatih Real Madrid memang tidak mudah. Melatih Real Madrid adalah pekerjaan tersulit di dunia. Kalau aku melatih Real Madrid dan bermain seperti kami musim lalu, aku akan langsung dipecat 6 bulan sebelum musim berakhir, kata pelatih City itu. 6 bulan? Ya, itulah waktu yang sudah dilalui Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid. Kini, setelah 6 bulan berlalu, kalau menurut kalian football lovers, apakah Xabi layak dipecat? Tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya. Jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update informasi terbaru dan pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya setiap hari dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.